Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini tema kita adalah fikih orang yang sakit, ya. Fikih orang yang sakit. Di dalam ilmu fikih bahwa segala sesuatu menyebabkan tidak mampu, ya, atau disebabkan tertentu maka berhak mendapatkan keringanan. Ada 5 kaidah besar dalam ilmu fikih, ya. Salah satunya adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Segala kesulitan maka diberikan kemudahan. Segala kesulitan diberikan kemudahan. Hal ini berdasarkan ayat Quran dan berdasarkan hadis. Dari Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan tidak mampu, sangat memperhatikan orang yang tidak mampu. Antara lain Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dalam ayat puasa Allah Subhanahu wa taala menyebut khusus orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit saat puasa Ramadan atau dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa diqadha di hari yang lain. Boleh enggak puasa dan dia qadha di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau sakitnya bertahun-tahun enggak sembuh, ya, enggak tahu kapan sembuhnya, maka dia fidyatun ta'amu miskin, dia cukup bayar fidyah. Jadi itu beberapa ayat menunjukkan bahwa Islam memperhatikan orang yang lemah atau orang yang sakit berhak mendapatkan kemudahan. Dalam hadis banyak sekali hadis-hadis menunjukkan kemudahan buat orang yang sakit. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Beri kabar yang enak-enak, jangan yang menakutkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda terkait dengan salat. Kata Rasulullah, shalli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Wajib kita salat berdiri. Fa in lam tastati, kalau ente enggak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk.
Fa in lam tastati' fa muttaji'an aw mustalqiyan. Kalau enggak mampu, maka boleh berbaring atau terlentang. Itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan ya kondisi sakit. Dalam ilmu fikih ada beberapa sebab yang berhak mendapatkan keringanan. Salah satunya adalah sakit. Nah, ini mungkin secara umum saya akan sampaikan sebab-sebab yang berhak mendapatkan keringanan. Yang pertama tentu saja sakit. Yang kedua musafir. Yang ketiga ya karena kondisi tertentu, ya kondisi tertentu. Yang keempat ya karena belum masuk usia yang cukup, bayi, anak kecil belum masuk usia ya. Belum masuk usia dibebaskan, enggak usah sholat, enggak usah puasa gitu kan ya, karena belum balik ya. Yang kelima karena lemah, perempuan ya, perempuan enggak wajib berjihad, enggak wajib nyari nafkah gitu kan. Kenapa? Karena lemah ya. Nah, ini beberapa kondisi di dalam Islam yang menyebabkan seorang dibebaskan dari beberapa kewajiban. Untuk orang yang sakit ada banyak keringanan yang diberikan di dalam Islam. Setidaknya ada 7 atau 8 ya. Saya hitung satu persatu. Ya. Orang yang sakit berhak mendapatkan keringanan antara 7 atau 8. Yang pertama, ya, dalam hal bersuci boleh dibantu. Boleh dibantu ya. Kalau seandainya ada luka yang diperban, enggak perlu dibuka perbannya. Kalau nggak bisa berwudu, cukup tayamum, gitu kan? Itu keringanan di dalam bersuci. Dalam sholat boleh menjamak sholat. Jamak nggak harus musafir. Ya, sakit pun boleh menjamak. Jamak itu gabung, zuhur asar sekaligus, maghrib isya sekaligus. Ya. Nggak harus musafir kalau jamak, qashar yang nggak boleh kecuali musafir, ya. Dan kadang-kala kata dokter gitu kan ya, Bu, ya istirahat yang banyak, ya karena mau istirahat yang banyak ya langsung aja gabung sholatnya, ya. Tapi dalam kondisi memang nggak mampu, fisiknya lemah sekali gitu kan ya, lemes sekali gitu kan ya, perlu istirahat supaya cepat pulih, nah ini ya. Tapi kalau sakitnya hanya sedikit nggak boleh lah, ya. Jadi boleh dijamak. Yang kelima, tidak wajib sholat berjamaah, boleh sendirian bagi laki-laki. Karena laki-laki dalam Islam, dalam ilmu fikih disebutkan berjamaah wajib. Ya. Yang keenam, tidak wajib sholat Jumat. Ya, nggak perlu sholat Jumat, dia cukup di rumah saja kalau udah sakit. Itu dalam hal sholat. Yang ketujuh, boleh sholat duduk atau berbaring. Ini banyak keringanannya ya, sangat banyak sekali. Saya tadi nyebut 7 atau 8, masih ada lagi nih. Jadi boleh sholat duduk atau berbaring. Yang kedelapan, terkait dengan puasa, tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, cukup diqadha atau bayar fidyah. Qadha kalau mampu mengqadha, enggak mampu mengqadha karena sakitnya enggak sembuh-sembuh, bayar fidyah. Itu dalam hal puasa. Lanjut lagi, 9, masih ada 9 lagi ya. Enggak wajib haji, boleh dihajikan. Enggak wajib haji, boleh dihajikan. Duit ada, bisa berangkat. Ya, gilirannya udah dapat. Udah store juga. Tapi sakit, jangan berangkat. Ya, jangan berangkat. Kalau sakitnya permanen, enggak sembuh-sembuh juga, enggak tahu kapan sembuhnya, silakan dihajikan. Tapi kalau ada harapan sembuh, nunggu sembuh baru berangkat. Itu haji. Zakat juga. Ya, kalau zakat enggak ya, karena zakat terkait dengan harta ya. Yang ke-10 terkait dengan transaksi akad. Akad apapun. Akad dalam muamalat, jual beli, sewa menyewa ya.
akad nikah juga boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Semua akad boleh diwakilkan, ya. Boleh diwakilkan. Jadi mau belanja gitu kan ya, Mas tolong beliin gitu kan, beliin obat di apotek, boleh. Ya, transaksinya diwakilin. Ya. Ane mau nikah, tolong wakilin, gitu kan, boleh. Nabi mewakilkan di saat menikahi Maimunah. Ya, Nabi mewakilkan kepada sahabat bernama Abu Rafi', panggilannya Abu Rafi', untuk mewakili Rasulullah menikahi Maimunah. Wakilin, aku mewakili si fulan, ya, menerima nikahnya. Walinya sakit, boleh diwakilkan juga, tolong wakili nikahkan anakku, gitu kan. Aku mewakili si fulan menikahkan anaknya, ya, dengan engkau, dengan mas kawin sekian. Ya. Menantu sakit boleh diwakili, aku mewakili si fulan menerima nikahnya. Tapi harus disebutkan aku mewakili. Kalau nggak disebutkan aku mewakili, dia yang nikah berarti, ya. Ini risikonya. Jadi akad pun bisa diwakili. Nah, itu keringanan-keringanan, ya. Dalam hal pernikahan, sakit tidak dibebankan kewajiban dalam pernikahan yang tidak mampu dilakukan saat sakit. Nyari nafkah nggak wajib. Ustaz, suami saya sakit terus, gitu kan ya, nggak sembuh-sembuh. Saya nggak ada yang nafkahi, nggak wajib buat dia nafkahi. Tapi gimana makan saya? Terserah. Kalau ibu seandainya memang nggak keberatan, nggak bisa nyari nafkah, ya minta cerai, gitu kan. Kalau seandainya memang jalan keluarnya seperti itu. Karena dia nggak bisa kita paksakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia sedang sakit, ya nggak bisa kita paksakan dia untuk nyari nafkah. Nggak bisa ngelayanin. Ustaz, suami saya punya penyakit, ya, nggak bangun-bangun, ya. Ya udah nggak ada kewajiban dia. Ibu keberatan, minta cerai. Ya. Istri sakit, nggak ada kewajiban ngelayanin suami, gitu kan? Nggak ada kewajiban ngelayanin suami, ya. Tapi karena kalau sakit seperti ini, usahakan dipertahankanlah. Masa gara-gara sakit nggak berempati? Kita udah hidup bertahun-tahun, gitu kan? Selama ini, ya. Saat sehat kita bisa laksanakan bersama, saat sakit pun bersama juga, ya. Jadi itu beberapa hal keringanan, banyak sekali, ya. Berarti belasan, ya. Belasan, ya, hal yang bisa diberikan keringanan kepada orang yang sakit. Terkait dengan bersuci tadi udah saya sebutkan, ya. Boleh diganti dengan tayamum, ya. Kalau nggak bisa berwudu, boleh tayamum. Itu ada tambahan lagi, ya. Kalau nggak bisa berwudu, boleh tayamum. Tapi nggak bisa berwudu yang dimaksud adalah kalau memang dia berwudu bisa menyebabkan penyakitnya tambah parah, ya. Tapi kalau karena sekedar dingin, tidak, ya. Kalau dikhawatirkan dengan dia berwudu tambah parah, tayamum saja. Tayamum. Lagi sakit, kalau seandainya ada luka, bersihkan lukanya, ya. Terus diperban. Saat sudah diperban, nggak perlu dibuka saat kita berwudu. Cukup kita usapin saja di atas perbannya. Diusapkan formalitas saja. Kita berwudu seperti biasa, bagian perbannya diusap dengan tangan yang agak lembab, gitu kan? Cukup formalitas. Islam sangat mudah sekali. Saat sakit berwudu boleh dibantu. Nabi kita Muhammad SAW saat beliau sakit dibantu oleh sahabat untuk berwudu, dikucurin airnya, gitu kan ya, atau diwaslapin anggota wudunya, gitu kan. Jadi boleh dia dibantu oleh orang lain, tapi niat dia sendiri yang berniat. Dia sendiri yang berniat. Ayo, nanti saya usapin mukanya, ya, pakai lap basah aja udah cukup, gitu kan ya. Berniat sekarang aku berniat berwudu fardu karena Allah, ya. Kita usapin mukanya, usapin tangannya, usapin kepalanya, ya, telinganya kalau mau telinga karena telinga hukumnya sunnah, lalu usapin kakinya, ya, setelah itu silakan dia sholat. Jadi itu keringanan di saat kita sakit dalam kondisi bersuci. Jadi boleh diganti dengan tayamum kalau memang nggak bisa berwudu,
boleh dibantu, ya, boleh dibantu. Kalau ada perban tidak perlu perbannya dibuka, ya, cukup diusapin saja di bagian atasnya. Jadi ada banyak keringanan, ya. Setelah itu sholat, mandi wajib, nggak perlu mandi kalau seandainya lagi sakit. Habis men, maaf ya, habis men bersih dari men, ini harus sholat, ya. Tapi lagi sakit, badan menggigil, kalau mandi bisa berbahaya, maka cukup tayamum, pengganti mandi wajib. Ustaz, tayamumnya gimana? Sama dengan tayamum mau sholat biasa. Ya, tepokkan ke debu, usapkan ke muka, usapkan ke tangan, selesai, langsung sholat. Tapi ini mandi wajib dengan wudhu, penggantinya tayamum. Kalau memang nggak bisa menggunakan air, caranya sama. Tayamum, mandi wajib, tayamum, wudhu sama. Cuman ngusapin muka sama, ya, kedua tangan, ya, kedua tangan. Kalau mazhab Syafi'i sampai ke siku. Kalau mazhab Hambali itu cuma telapak tangan. Pernah dulu di masa Rasulullah SAW ada sahabat yang junub. Saat itu di kepalanya ada luka di kepala. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, bolehkah aku tayamum? Wah, nggak bisa. Ente harus mandi kalau junub, kata sahabat yang lain. Faghtasal, lalu dia mandi, famata, meninggal. Ya, lukanya di kepala bahaya, Pak, ya. Luka di kepala. Falamma akhbarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka sahabat menceritakan itu kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, ala shifaul ayyi su'al, ketahuilah orang enggak tahu obatnya adalah bertanya. Jangan bertanya sama orang yang enggak tahu, tanya sama orang yang tahu. Ya, innama yakfihi, cukup bagi dia an yadrib biyadaihi hakadha, pukulkan tangannya ke tanah, tsumma msah bihima wajhahu wa yadaihi, usapkan setelah itu mukanya dan tangannya, cukup. Itu untuk yang mandi junub tadi. Jadi kalau kita lagi junub nggak bisa mandi karena sakit, kalau kita mandi bisa parah, maka kita boleh ganti dengan tayamum. Baik itu mandi wajib boleh diganti dengan tayamum, wudu boleh diganti dengan tayamum. Cukup sekali tayamum, ya. Ustaz, kalau setelah itu sembuh gimana mandi wajibnya? Sebenarnya mandi wajibnya nggak perlu diganti, ya. Tapi kalau mau mandi, ya silakan supaya puas, ya. Waduh, ini saya udah sembuh. Dulu saya cuma tayamum doang, sekarang mau mandi wajib, silakan, ya. Tapi kalau nggak mandi wajib cukup, karena tayamum itu penggantinya. Nah, itu keringanan dalam hal taharah, ya, bersuci. Kalau kita buang air, istinja nggak harus pakai air juga. Kalau memang nggak bisa menggunakan air, ya, bisa dengan batu, bisa dengan tisu, ya, nggak harus batu, tisu juga bisa. Dulu di masa Rasul belum ada tisu. Ya, sekarang udah bisa pakai tisu, ya. Bisa jadi dengan tisu lebih bersih dibandingkan dengan batu, ya. Bisa jadi bersuci berstinja dengan tisu lebih bersih daripada batu. Dulu di masa Rasulullah pakai batu, ya. Jadi kalau nggak bisa pakai air, pakai batu, ya. Tapi kalau bisa pakai air yang lebih utama. Rasulullah SAW pernah buang air, ya, dibawakan oleh sahabat air dan batu. Nabi pilih air yang lebih utama. Tapi kalau kita sakit nggak bisa menggunakan air, silakan pakai batu. Ustaz, selain batu boleh dengan tisu. Yang nggak boleh itu dengan barang-barang yang mulia. Jangan pakai roti, Pak, ya. Pakai roti, barang mulia makanan manusia atau makanan jin nggak boleh juga, ya. Pakai tulang nggak boleh karena itu makanan jin, ya. Jangan pakai tulang, ya. Jadi itu terkait dengan bersuci, ya, baik itu tayamum, mandi wajib, wudu, ya, dan juga istinja. Dalam hal sholat banyak keringanan tadi udah saya sebutkan. Kalau kita nggak sanggup berdiri maka boleh duduk. Kita sholat wajib berdiri dan berdiri adalah rukun sholat, rukun. Kalau rukun itu kalau nggak dilakukan maka nggak sah, ya.
Tapi kalau nggak sanggup berdiri, maka boleh duduk. Duduk baru boleh kalau nggak bisa berdiri. Kalau bisa berdiri, maka baru boleh duduk. Jadi bukan pilihan, ya. Karena Rasulullah mengatakan shalli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati', kalau itu enggak mampu, fa qa'idan, maka sambil duduk. Boleh kita salat sambil duduk. Ustaz, duduknya itu apakah duduk di kursi atau duduk seperti kita tahiyat pertama atau tahiyat terakhir atau bersila? Kalau bisa tanpa kursi lebih baik. Kalau bisa tanpa kursi lebih baik, ya. Karena kalau tanpa alat bisa, maka tanpa alat lebih baik. Ya, karena Nabi nggak pernah pakai kursi, nggak pernah Nabi pakai kursi, ya. Jadi itu pilihan yang terakhir kursi. Nah ini kalau di sebagian dulu waktu saya suka berdakwah di Amerika, di Kanada gitu kan, itu kalau di masjid suka disediain kursi di pintu. Orang masuk langsung ngambil kursi, padahal dia dari rumah jalan, dari rumah berjalan. Lo kok pakai kursi? Nah ini karena nggak paham, ya. Nggak paham, duduknya malah di depan khotib. Dia ngambil kursi, ditaruh kursi depan khotib, duduk di situ. Nah ini kalau di Eropa, di Amerika, di Kanada kayak gitu, Pak. Ya, karena apa? Karena nggak paham tadi. Nggak boleh kita duduk kecuali nggak mampu berdiri baru boleh. Kalau mampu berdiri wajib berdiri, ya. Ustaz, saya mampu berdiri, tapi kalau udah agak lama itu mulai pusing. Berdiri dulu, pas udah mau pusing baru duduk. Kalau memang bisa, ya. Kenapa? Karena kaidah fikih mengatakan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu lakukan sekedarnya saja. Ya, kalau bisa, enggak selamanya, sebagian ajalah. Berdiri, Allahu Akbar, udah mulai mau pusing, duduk. Kalau bisa. Wah Ustaz, kalau dicoba-coba berdiri ntar nanti langsung jatuh nanti, ya udah langsung duduk, ya. Islam itu mudah, ya, nggak sulit. Kalau bisa berdiri setengah, duduk setengah lebih baik. Kalau nggak bisa juga ya duduk. Duduk dengan kursi, duduk langsung, duduk langsung. Kalau bisa kita duduk dengan cara duduk sholat seperti tahiyat pertama atau tahiyat terakhir lebih baik. Kalau nggak bisa juga bersilah, kalau nggak bisa juga selonjoran, ya. Kalau nggak bisa juga selonjoran. Ustaz, kalau selonjoran kakinya ke depan, iya. Lah Ustaz, kaki di depan itu kiblat Ustaz, nggak masalah. Nggak masalah kiblat kita, apa kaki kita ke depan, ya. Ustaz congkak nggak? Memang kayak caranya begitu. Kakinya yang ke depan. Jadi kalau mau selonjoran ke depan, ya. Bukan nyamping enggak, ya. Jadi enggak sopan, enggak. Memang caranya seperti itu, ya. Jadi kalau nggak bisa berdiri baru boleh duduk, ya. Duduk dengan cara duduk sholat itu lebih baik tanpa perantaraan kursi. Karena Rasulullah nggak pernah pakai kursi, ya. Ustaz, mungkin dulu nggak ada kursi, nggak mungkin nggak ada kursi dulu, ya. Nggak mungkin nggak ada kursi, pasti adalah, ya. Pasti adalah, ya. Dulu namanya dipan, ya. Dulu namanya dipan, ya. Dipan. Jadi kayu, ya, kayu alas gitu, ya. Ada kursi, nggak mungkin nggak ada kursi dulu, ya. Tapi Rasulullah duduknya di bawah, duduk di bawah. Kita duduk cara tahiyat pertama lebih baik atau cara tahiyat kedua. Nggak bisa juga bersilah, nggak bisa juga selonjoran. Nggak boleh berbaring kecuali duduk seperti tadi itu nggak bisa. Jadi nggak usah pakai kursi, apalagi sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat berjamaah pakai kursi mengganggu jamaah. Ya, mengganggu jamaah. Karena kursinya nggak mungkin agak maju, Pak. Kalau agak maju dia akan lebih maju dari jamaah yang lain. Agak mundur yang di belakangnya terganggu. Ya, la darar wa la dirar, tidak boleh kita menimpakan mudarat kepada orang lain. Jadi itu sholat kalau kita nggak bisa berdiri boleh duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Bagaimana cara berbaringnya? Yang paling baik adalah kita berbaring di samping kanan. Seperti posisi orang di dalam kuburan. Dalam posisi kuburan. Kiblat di sana, kepala di sini, kaki di sana, ngadep di sana. Miring. Itu yang terbaik. Seperti posisi kita di kuburan. Ya. Kalau kita dikubur, ya, miring, kepalanya sini, kakinya sana, ngadepnya ke sana. Enggak bisa,
balik. Kepala di sana, kaki di sini, ngadep ke sana. Artinya miringnya ke sebelah kiri. Enggak bisa juga terlentang kaki di depan ngadep kiblat. Kakinya ngadep kiblat, kepalanya agak diangkat sedikit kalau bisa. Enggak bisa juga kepalanya lentangin banget, ya. Jadi Islam itu sangat mudah. Jadi kakinya ke sana, ya, kepalanya sini. Ya. Ustadz banyak yang bilang, Ustadz enggak sopan kakinya ke kiblat. Enggak, memang caranya seperti itu. Ya, karena kita harus ngadep kiblat. Harus ngadep kiblat. Itulah cara ngadep kiblatnya. Jadi kakinya di depan, ya, kepalanya diangkat sedikit lebih baik. Kalau enggak bisa, lentangin. Itu cara sholat sambil berbaring. Rasulullah juga pernah sholat dengan berbaring, ya, di saat beliau sudah sakit. Jadi boleh kita sholat sambil berbaring. Di saat kita sakit, sholat berjamaah jadi tidak wajib bagi laki-laki. Nggak perlu sholat berjamaah, nggak usah dipaksain sholat berjamaah, ya, karena nggak wajib, ya. Cukup sholat di rumah, sholat sendirian, ya. Ustadz, bagaimana kalau di rumah saya berjamaah dengan istri, padahal saya dalam kondisi sakit, saya sholatnya duduk? Boleh. Boleh, imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, imamnya duduk, makmumnya mampu berdiri, wajib berdiri mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali, kalau imam duduk, maka makmum duduk juga. Itu perbedaan pendapatnya. Kenapa? Mazhab Hambali karena wajib kita ikut imam. Imam duduk juga, gitu kan? Idza shalla jalisan fasallu julusan, kata Nabi. Kalau imam salatnya duduk, maka kalian salat juga sambil duduk, ya. Itu dalil dari mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu terkenal dengan hati-hati. Hati-hati. Imamnya duduk, ya, makmum kalau mampu berdiri tetap wajib berdiri berdasarkan hadis tadi. Salatlah berdiri, kalau tidak mampu baru duduk. Lah ente mampu, imam yang duduk enggak masalah karena dia enggak mampu, gitu kan? Jadi itu masing-masing berpegang satu hadis. Mazhab Hambali berpegang dengan hadis Nabi tadi, kalau imam salat duduk maka kalian ikut duduk. Tapi mazhab Syafi'i berpegang kepada hadis salatlah berdiri, kalau enggak mampu baru duduk. Ya, imam enggak mampu silakan duduk, kalian mampu maka tetap berdiri. Jadi itu pegangan masing-masing mazhab. Jadi boleh di rumah, ya. Imamnya salat berbaring pun boleh kita bermakmum, boleh, ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan, ya. Jadi kalau bisa berjamaah walaupun imamnya salat duduk. Rasulullah pernah menjadi imam dalam posisi duduk. Di saat beliau sudah sakit, beliau salatnya sambil duduk, sahabat, ya, saat itu sahabat ikut duduk, ya. Sahabat ikut duduk. Jadi boleh, ya. Jadi imam boleh, ya. Tapi sholat berjamaah tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, ya. Sholat Jumat juga orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tadi sudah saya katakan, tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Ya, sama dengan perempuan. Ustaz, perempuan ikut sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Tapi tidak wajib. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mau ikut silakan, gitu kan? Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, gitu kan? Jadi orang yang sakit, ya, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mau ikut sholat Jumat silakan, asalkan sakitnya bukan sakit yang parah dan menular, Pak, ya. Kalau COVID jangan, ya, nggak boleh karena mudarat buat orang lain, ya. Jadi sakitnya sakit biasa, ya, flu, ya, gitu kan, ya. Tapi flu-nya bukan flu COVID, bukan, ya. Jadi flu biasa, ya. Jadi kalau kira-kira wah ini khawatir nular, jangan, ya. Kenapa? Karena menyelamatkan orang lain lebih baik, ya. La darar wala dirar, tidak boleh kita menimpakan mudarat kepada orang lain. Kalau kita sengaja menimpakan mudarat kepada orang lain, maka berdosa hukumnya sengaja ataupun tidak, ya. Jadi kita menimpakan mudarat kepada orang lain, menyebabkan orang lain menderita, sengaja ataupun tidak kita berdosa. Ya, sengaja ataupun tidak kita berdosa. Jadi kalau sakit di rumah saja, nggak wajib sholat Jumatnya, ya. Tapi tadi saya katakan tidak wajib bukan berarti nggak boleh. Tapi dibolehkan kalau penyakitnya nggak membahayakan yang lain. Ya.
Kalau dulu orang sakit datang ke Jumat biasa, tapi sekarang nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan COVID. Ya. Itu terkait dengan sholat. Jadi sholat boleh duduk, tidak wajib sholat Jumat, ya, dan tidak wajib sholat berjamaah. Dan boleh menjamak sholat. Menjamak, ya. Nah, ini banyak orang yang nggak paham terkait dengan menjamak. Dikirain jamak itu harus musafir. Enggak. Kita dalam kondisi sakit boleh menjamak. Nabi menjamak sholat saat sakit. Itu hadis ada di Sahih Bukhari. Karena Rasulullah yajma' baina shalatain min ghairi safarin wala matarin. Nabi menjamak sholat di rumahnya, ya, tanpa karena musafir, tanpa karena ada hujan. Ya, nggak ada hujan, nggak ada musafir. Tapi Rasulullah menjamak. Kapan itu? Saat beliau sakit. Jadi boleh dijamak, ya. Kadang-kala kata dokter, ya, Bu, ya, istirahat yang banyak, ya, tidur Anda, ya, tidur yang banyak. Kalau memang ibu ngantuk dan punya kesempatan untuk istirahat dan memulihkan kesehatan, ayo langsung jamak. Salat zuhur, salat asar, tapi 4-4, nggak boleh 2-2. 2-2 hanya untuk musafir. 2-2 hanya untuk dalam perjalanan. Kalau sudah di rumah tidak boleh 2-2. Sama sekali di rumah tidak boleh 2-2. Ya. Jadi kalau kita musafir pun, kita musafir misalnya, kita lagi dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Waduh, ini sempat nanti sholat isya'nya di rumah. Udah deh saya jamak maghrib dan isya. Nyampe di rumah, maghribnya 3 rakaat, isya'nya 4. Karena udah nyampe di rumah. Jadi kalau di rumah nggak ada istilah 2-2, tak, semuanya sesuai dengan rakaatnya. Jadi boleh orang yang sakit menjamak sholat, ya, tapi tetap 4-4 rakaat. 4-4 rakaat. Jadi nggak boleh dikurangin, nggak boleh dikosor. Ya, cukup jamak. Aku sholat zuhur dijamak dengan asar 4 rakaat fardu karena Allah. Itu niatnya. Nanti asar aku sholat, aku berniat sholat asar dijamak dengan zuhur, ya, fardu karena Allah. Ya. 4 rakaat fardu karena Allah. Jadi tetap 4 rakaat, nggak boleh dikosor. Karena kosor khusus musafir. Jamak tidak harus musafir. Jamak tidak harus musafir. Jadi boleh menjamak, ya. Ini banyak yang nggak tahu. Ustaz, jamak boleh Ustaz. Bukan banyak musafir. Enggak. Kalau jamak boleh walaupun nggak musafir. Tapi kalau kosor itu khusus musafir. Kalau kosor khusus untuk musafir. Jadi boleh menjamak sholat, ya, bagi orang yang sakit. Terkait dengan puasa, gugur kewajiban puasanya di bulan Ramadan dan cukup dia ganti di bulan yang lain. Berdasarkan ayat Quran yang tadi saya bacakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau musafir dan tidak berpuasa, ya, enggak sanggup berpuasa, maka fa'iddatun, maka diganti sejumlah bilangan yang sama di bulan yang lain, ya, atau di hari yang lain. Jadi orang yang sakit boleh dia enggak puasa. Kalau enggak sanggup puasa, ya. Wah, kalau saya puasa ini bisa penyakit saya tambah parah, ya, atau badan saya lemes, ya, atau pemulihan saya jadi lebih lambat, ya silakan enggak puasa di bulan Ramadan. Tapi nanti diqadha di hari yang lain. Kalau sakitnya bisa sembuh qadha, kalau sakitnya enggak sembuh-sembuh juga, cukup bayar fidyah. Fidyah yaitu dengan memberi makan 1 orang miskin, ya, 1 porsi setiap hari dia enggak puasa. Bukan 3 porsi. Enggak ada yang bilang 3 porsi, ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat banyak ustaz katanya pengganti 3 kali makan. Kan kita tiap hari, bukan pengganti kita makan, bukan. Ya, itu ngasih makan 1 orang, ya. Fidyatun ta'amu miskin. Allah menyebutkan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kalimat dalam ilmu ushul fikih disebutkan. Jadi kalau disebutkan sesuatu terkait dengan kewajiban, ya, dan tidak disebutkan jumlah, maka itu minimal. Ya. Membayar fidyah, memberi makan minimal 1, ya. Jadi enggak 3. Jadi apapun kewajiban, kalau enggak disebutkan jumlahnya, maka berarti minimal, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Haji berapa kali, Pak? Sekali. Karena enggak ada dalil yang mengatakan harus berulang-ulang, ya. Jadi kalau enggak disebutkan jumlah, maka minimalnya. Minimal cukup, ya. Jadi ngasih makan minimal 1 porsi.
untuk satu orang miskin. Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, satu orang miskin. Ya, satu orang miskin, satu hari kita enggak berpuasa. Ya. Jadi, Ustaz, apa harus langsung dikasihkan pas kita enggak puasa? Enggak harus. Yang penting bayar, gitu kan? Ya, yang penting bayar. Jadi enggak harus ada hari ini enggak puasa, cari orang miskin ya. Kalau enggak bisa nyari sekarang nanti ya. Yang penting ingat bahwa itu ada hutang. Kalau kita enggak sempat untuk ngasih makan orang miskin dan keburu udah sakratul maut, pesankan sama keluarga kita, saya masih punya hutang fidyah. Ya, biar keluarga nanti bayarin dari harta yang kita tinggalkan. Ya, dari harta yang kita tinggalkan. Kalau kita enggak ninggalkan harta sama sekali, mudah-mudahan mereka mau bayarin. Ya, mereka enggak ada kewajiban. Orang hidup enggak ada kewajiban bayarin hutang orang mati. Ya, kecuali dengan sukarela. Karena enggak boleh maksa, ya. Enggak boleh maksa. Dengan sukarela ikhlas mereka mau bayarin, alhamdulillah. Tapi kalau kita masih punya peninggalan, ya, orang yang keluarga yang ditinggalkan, bayarin hutang dulu. Hutang ada dua, hutang sama Allah berupa fidyah dan zakat, hutang sama manusia ya terkait dengan hutang transaksi sehari-hari. Nah, ini harus dibayarin dari harta kita. Kalau kita nggak ninggalkan harta sama sekali, berharap orang hidup ada yang sukarela mau bayarin. Ya, karena nggak bisa dipaksakan orang untuk bayarin. Ya. Jadi dan orang yang punya hutang, punya piutang sama almarhum pun nggak bisa maksain, nggak bisa maksain orang hidup. Loh, ayah ente punya hutang, ente wajib bayar, nggak bisa. Kalau almarhum punya uang, ya itu yang dibayarkan. Kalau nggak punya uang, ya almarhum nggak ninggalin harta sama sekali, berharap dengan sukarela dia mau bayarin. Ya, nggak bisa kita maksa orang lain. Ya, hutang seorang dia sendiri yang wajib bayarnya. Yang lain sukarela mau bayarin. Kecuali dia pernah komitmen, ya, pernah komitmen, ya, mas orang tua ente mau ngutang, ya, oh iya utangin aja. Kalau dia nggak bisa bayar, aneh tanggung jawab. Nah, ini baru, karena dia pernah bertanggung jawab, dia pernah berjanji mau lunasin. Kalau dia nggak pernah janji kayak gitu, maka nggak bisa kita nagih sama dia, ya. Al aslu bara'atuz zimmah dalam ilmu fikih. Hukum asal seorang nggak boleh ditagih apapun sampai benar-benar dia pernah komitmen mau lunasin, ya. Itu terkait dengan puasa. Jadi puasa di bulan Ramadan enggak wajib bagi orang yang sakit, ya, bisa dibayar nanti setelah dia sembuh di luar bulan Ramadan. Kalau dia sembuh diqadha. Kalau enggak sembuh, maka enggak sembuh atau keburu meninggal, maka cukup bayar fidyah. Ustaz, kalau saya pernah sakit di bulan Ramadan, setelah keluar dari bulan Ramadan, ya, apakah saya puasa qadha dulu atau saya puasa 6 hari di bulan Syawal? Jangan dahulukan yang sunnah. Yang hutang dulu yang pertama. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar duluan. Jadi jangan yang sunnah-sunnah dulu, jangan, ya. Puasa 6 hari bulan Syawal nanti tinggalkan dulu. Nanti setelah itu, ya. Tapi Ustaz, nanti khawatir nggak sempat lagi puasa Syawal. Loh, Syawal kan 30 hari. Kemana ente selama ini? Ya, 30 hari di bulan Syawal itu antara 29 30 hari. Ya, cuma 6 hari gitu kan, ya. Jadi ente memang lalai dari awal nggak puasa gitu kan. Harusnya habis Idul Fitri besoknya langsung qadha kalau memang sudah sembuh. Supaya apa? Bisa puasa Syawal setelah itu. Ya. Ustaz, gabungin puasa qadha dengan puasa Syawal? Nggak bisa digabung-gabungin. Emang bisa digabung-gabungin, Mbak? Nggak bisa digabung-gabungin antara wajib dengan sunnah, cuma pilihan satu. Ya, kalau wajib dan sunnah pilihannya wajib. Ya, nggak bisa digabung-gabungin. Ya, Pak, saya mau bayar zakat sekalian bayar hutang, bisa nggak, Pak? Nggak bisa gabung-gabungin. Saya tegaskan nggak bisa digabung. Ya. Karena apa? Karena niat itu maknanya membedakan antara yang sama satu sama lain. Puasa wajib dengan puasa sunnah sama nggak caranya? Sama nggak caranya? Sama caranya. Ente mau yang wajib atau mau yang sunnah? Pilih salah satu. Kalau ente niatnya dua, berarti ente nggak bisa ngebedain. Nggak bisa ngebedain. Ya, caranya sama.
sesuatu yang sama nggak boleh kita niatnya sama, ya. Gabungin nggak bisa. Karena fungsi niat itu dua, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ente mau ibadah atau mau melakukan sesuatu kebiasaan. Antara kita olahraga dengan kita sholat, sama-sama gerakan. Ente mau olahraga atau mau sholat? Makanya wajib berniat kalau sholat, ya. Tadi sholat subuh kalau nggak niat maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena antara gerakan sholat dengan gerakan olahraga sama. Ente mau sholat atau mau olahraga. Ya, kalau mau sholat harus niat. Allah, aku berniat sholat subuh ikut imam fardu karena Allah. Bahwa ente memang mau sholat ternyata. Ya. Antara puasa dengan nggak nafsu makan sama-sama nggak makan. Ente nggak nafsu makan atau nggak mau puasa? Kalau mau puasa niat. Itu fungsi yang pertama, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ente mau ibadah atau mau yang bukan ibadah. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang sama satu sama lain. Karena ibadah banyak, sholat subuh dengan qobliyah subuh sama nggak caranya, Mbak? Yang ngebedain niat. Nggak bisa niat qobliyah subuh digabung dengan sholat subuh, nggak bisa. Ya, berarti itu nggak bisa ngebedain. Fungsi kita berniat itu adalah ngebedain. Jadi kalau kita sakit, masih ada hutang puasa, bayar hutang dulu, baru puasa Syawal. Nggak bisa digabungin, ya. Kalau ada yang bilang bisa digabungin, enggak bisa digabungin. Ya, kenapa? Karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda dan fungsi niat membedakan. Ya, kalau ente enggak ngebedain, berarti enggak ada fungsinya niat ente. Fungsi niat dua. Membedakan antara kebiasaan sehari-hari dengan ibadah, ente mau ibadah atau tidak ibadah. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang sama. Antara ibadah yang sama. Sholat tadi ada sholat subuh, ada tahiyatul masjid, ada qobliyah subuh. Itu sama semua caranya 2 rakaat semua. Cuman bedanya kalau subuh ada kunut. Kalau orang yang enggak kunut biasa aja sama juga. Yang ente yang mau sholat yang mana sekarang? Mau sholat yang mana? Jadi nggak bisa digabung-gabungin, ya. Saat tadi saya datang sholat langsung qobliyah, saya enggak tahiyatul masjid. Saya mau tahiyatul masjid atau mau qobliyah? Kalau tahiyatul masjid, qobliyah saya enggak termasuk. Kalau saya niatnya tahiyatul masjid, qobliyah saya enggak masuk. Saya langsung qobliyah tadi, ya. Jadi Ustaz katanya qobliyah sama tahiyat enggak bisa. Ya, karena fungsi niat itu membedakan antara ibadah yang sama satu sama lain. Nah, itu terkait dengan sholat, dengan puasa, ya. Jadi puasa kita qadha dulu baru puasa sunnah. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda, langsung segera dilaksanakan. Kemudian keringanan lagi, ya, saya tambahkan dikit, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa orang yang sakit transaksinya boleh diwakili. Transaksinya boleh diwakili, akadnya boleh diwakili. Baik itu akad muamalat ataupun akad nikah boleh diwakili. Akad nikah pun boleh diwakilin orang sakit, ya. Nabi pernah mewakilkan untuk menikahi. Yang diwakili bukan hanya wali, menantu pun boleh diwakili. Menantu pun boleh diwakili, ya. Ustaz, saya mau nikahkan anak saya di Mesir. Ya, boleh nggak telekonferensi? Boleh. Kalau saya wakilkan, boleh juga diwakilkan. Tolong nikahkan anak saya, gitu kan, ya. Atau menantunya mau wakilkan, akad nikahnya di sini karena walinya ada di sini, menantu yang di sana wakilkan ke orang di sini. Aku nikahkan, ya, anakku, ya, dengan si fulan, dengan mas kawin sekian. Menantu, wakil dari menantu tadi mengatakan, aku mewakili si fulan menerima nikahnya. Ya. Jadi bisa diwakili di sini, bisa diwakili di sana. Di sana walinya yang diwakili, di sini menantunya yang diwakili. Ya, ini salah satu. Kemudian sakit juga, ya, tadi sudah saya sebutkan. Kewajiban suami istri gugur dengan sakit karena nggak mampu, ya. Istri boleh nggak ngelayanin suami karena sakit. Suami boleh nggak ngelayanin istri. Suami gugur dari memberikan nafkah. Nggak bisa dipaksa, ya. Kalau dia punya harta, jual dulu harta yang ada. Ya, dia nggak usah nyari nafkah. Ya, jual harta yang ada, udah ada mobilnya jual dulu lah, ya. Buat makan karena itu adalah kebutuhan. Ya, nggak boleh dipaksa-paksa. Oh, kamu sakit, kamu ada kewajiban nyari nafkah. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena waktu jam 5.46,
ya saya buka ruang tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.